Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama channel saya Motoran Nihong. Hari ini saya mau jalan-jalan ke daerah pedesaan lagi. Daerah ini banyak dilalui sama rider motor. Nah, nama desanya ini Saitama Chichibu. Jalanan ini ya seperti kalian lihat ya, di depan ini gunung gitu ya. Jadi ke depannya itu banyak yang hijau-hijau. Jadi sembari kita jalan-jalan sambil kita ngobrol, ya sambil kita refreshing ya. Melihat yang hijau itu buat saya rasanya bisa membuang stres, karena melihat pemandangan itu menjadi relax buat saya. Nah, kebetulan di Jepang ini pemandangan yang bagus-bagus itu banyak banget. Tuh bisa kalian lihat ya, tadi banyak motor ya yang rider daerah sini tuh banyak. Jadi hari ini saya mau jalan-jalan ke daerah Saitama Chichibu. Let's go. Berhubung jalanan ini yang banyak dilalui rider, jadi banyak juga peraturan ya yang ketat daerah sini. Biasanya banyak juga polisi ya, karena jalanan ini suka dipakai kebut-kebutan. Nah, sedangkan di Jepang itu kalau kebut-kebutan kayak gitu tuh ya nggak boleh gitu. Masalahnya selain celaka diri sendiri juga bisa mencelakai orang lain juga. Oleh karena itu daerah seperti ini ya, meskipun jalanannya yang nggak terlalu macet gitu ya, nggak boleh motor itu kebut-kebutan. Nah, biasanya si polisinya itu ngumpet di belok-belokan kayak gini gitu ya. Kalau ada yang lewat kecepatannya lebih dari yang ditentukan, kan bisa kalian lihat nih di depan ini. Tuh, di depan itu ada tulisan 40. Nah, kita itu nggak boleh lebih dari 40 gitu ya, meskipun saya ini 50. Tapi ada batasannya itu. Untuk nggak ditilang ya, biasanya over 20, over 15 kilo ya dari kecepatan yang ditentukan. Kalau nggak ketahuan polisi itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di atas misalkan 80 kilo gitu ya, di jalanan kayak gini yang udah yang udah ditentukan, ini bisa kena tilang kita. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan ini kan ada garis kuning terus ya. Garis kuning itu nggak boleh kita mendahului yang di depan gitu. Nggak boleh nyalip. Dilarang banget gitu buat nyalip. Nah, Jepang itu emang sedikit peraturannya terlalu keras ini kalau buat lalu lintas itu. Ya bagus juga sih buat kita ya, biar nggak celaka gitu ya, biar semuanya aman gitu ya. Tapi bagi kalian yang suka motor sport sih pasti kesel ini di kecepatan 40 itu. Kapan nyampenya gitu. Udah aja pakai motor 110 cc juga di 40 kilo lancar gitu ya. nggak usah ngebut gitu. Rasanya jadi sama aja kayak bawa motor bebek ini. Kecepatan 40. Nah, di depan ini karena ada mobil ya, pemandangannya kurang enak gitu ya. Lihat belakang mobil terus gini,
Coba kita pelan-pelan dulu ya di depan tuh, motor semua tuh. Tuh, motor semua tuh yang pada touring. Jalanan ini benar-benar selain banyak rider yang suka jalan-jalan ke sini, di sini juga banyak apa ya, semacam rekreasi gitu ya, tempat rekreasi buat keluarga ataupun buat anak-anak ya. Biasanya anak-anak kalau musim panas itu kan di pinggir ini ada sungai ya, sungai kecil gitu ya, airnya tuh sedikit kayak gitu tuh. Nah mereka itu biasanya main di bawah situ. Karena berhubung hari ini udah sore, jadi anak-anaknya udah pada pulang nih. Sekarang ini udah jam setengah 6 sore. Jadi anak-anaknya udah pada nggak ada gitu. Tuh lihat di depan itu, aduh gunung, enak banget ya lihat gunung itu tuh, hijau kayak gini. Kita buang stres, lupakan apa ya, lupakan masalah apapun itu. Dan udaranya itu pastinya daerah sini tuh segar gitu ya, apalagi yang suka dengan udara yang segar-segar ini, main ke gunung itu ya oksigen enak gitu ya. Oh, si bapak ini mau belok kanan nih. Nah di Jepang itu kalau mau belok kayak gini tuh harus sabar gitu ya, nungguin sampai yang di depannya ngasih gitu. Kalau nggak ngasih ya terus aja tunggu gitu, sampai benar-benar ada yang nyetop dulu sebentar gitu ya. Sulit banget ini kalau di Jepang itu mau belok-belokan kayak gini. Tuh nggak dikasih-kasih itu. Dan sementara gua nunggu, oh ada yang baik tuh. Tuh di Jepang itu harus sabar kayak gitu ya, kalau nggak nanti tabrakan gitu ya. Tuh dadahin ya. Ya biasanya di Jepang itu kalau salam tuh kayak gitu tuh, dadahin rider. Tuh baris satu ya yang ngasih salam. Coba kita maju lagi, kita cari rider yang lain. Tadi mungkin ya sama-sama ninja kayaknya ya, ngasih salam sama gua. Tapi biasanya motor lain juga ngasih. Tuh Jepang itu jalanannya lebay kayak gini tuh. Kalau belokan-belokan kayak gini tuh dikasih tahu tuh. Nah ada kotak itu tuh di depannya, ini ada buat nyebrang, jadi harus hati-hati gitu, takut ada orang nyebrang gitu. Wah segar ini, wah enak banget tuh. Tuh Jepang itu lebay jalanannya ya, banyak garis tuh, dong 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 tuh. Coba nikung sedikit. Ah segar, enak ini. Nah di Jepang itu cuman jalanan kayak gini yang buat enak bawa motor itu ya. Tuh depan hijau, aduh enak gini, buang stres nih, melupakan masalah ya, tapi jangan melupakan hutang ya, lupakan saja mantan gitu. Mantan mah ya tempatkan pada tempatnya gitu ya. Gak apa-apa, cari lagi ya bagi kalian yang lagi sedih ya, yang apa namanya ya, yang putus gitu ya. Gak apa-apa, masih ada rezeki yang lainnya. Nah bagi kalian yang nanti kepikiran ke Jepang ya, sekarang tuh Jepang ekonominya lagi kurang bagus, tapi ya tetap aja kurang bagus juga. Kalau gajinya ya masih lumayan, nilai tukar ke Indonesia ya masih besar. Tapi sekarang benar-benar kurang bagus ini Jepang. Karena ya apa ya, ya macam-macam lah masalah ekonomi, saya juga kurang paham gitu ya. Kalau tinggal di Jepang sekarang itu agak susah gitu ya, kalau mau
buat saya ya sekarang ini gajinya pas-pasan gitu ya. Ada kalau mau kirim uang buat keluarga juga agak sulit ini sekarang, karena biaya hidup di Jepang itu nggak murah. Wah, ada yang pakai Vespa. Di Jepang tuh motor antik itu banyak, cuman jarang dipakai keluar. Biasanya mereka itu kalau kolektor itu ya benar-benar disimpan gitu ya di garasi rumah-rumahnya gitu ya. Wah, enak banget ini jalan kosong ya. Bagian saya yang mau pulang ke kota itu macet tuh, banyak mobil yang jalan lawan arah ke tempat saya ya. Wah, ini bagian saya kesini tuh enak banget, kosong ya. Tapi kalau siang lewat sini itu penuh biasanya. Makanya saya sengaja jam segini ngajak jalan kaliannya itu sore-sore, biar apa, jalanannya kosong. Enak kan kalau pakai motor sport itu, kalau jalanan kosong tuh paling enak. Yuk kita masuk ke tunnel terowongan. Tuh, terowongan juga kayak gini Jepang mah bagus. Terang gitu tuh jalanannya juga. Sekarang ini bulan September kan. Bulan September itu udah masuk musim gugur. Musim gugur banyak apa ya, perubahan. Dari mulai cuaca, makanan, dan biasanya banyak juga tuh. Wah, yang touring banyak banget tuh. Wah, enak. Andai kan saya punya teman touring ini enak ini. Nggak ada, cuma sendiri ini yang punya motor. Daerah saya ya, kalau teman orang Indonesia lain ya ada, cuman rumahnya jauh-jauh. Kapan-kapan saya mau ajak mereka lah, kita ajak touring bersama. Tuh, motor banyak. Di Chichibu ini banyak sekali tempat rekreasi ya, yang tadi saya bilang. Jadi rekreasinya itu nggak kayak di Tokyo. Kalau di Tokyo kan seperti apa ya, Disneyland gitu ya, Disney Sea, tempat-tempatnya yang apa, modern-modern gitu ya. Tapi kalau di daerah sini tuh berbeda rekreasinya. Ada rekreasinya yang naik perahu dari sungai sebelah sini gitu ya sampai sungai sebelah sana, naik perahu gitu ya, mengarungi sungai. Terus ada yang ropeway itu, naik ke gunung, melihat pemandangan dari atas gitu ya. Terus sama makanan-makanan tradisional di Chichibu itu. Ada satu makanan yang ya banyak ya, bukan satu yang terkenal di Chichibu itu. Ada soba, mie soba itu ya. Mie soba itu yang dari tepung tumbuh-tumbuhan gitu ya. Orang Jepang suka banget mie soba itu, karena ya apa, mendinginkan badan katanya kalau makan mie soba itu. Kalau yang dingin ya mie sobanya. Terus Chichibu itu ada miso potato. Miso potato itu jadi kentang yang dibalut sama bumbu miso gitu ya. Bumbu miso itu bumbu kacang gitu ya, yang difermentasi gitu. Nah itu enak. Terus ya yang haram ada yang di Chichibu ini, babi gitu ya, babi gunung. Kalau di Tokyo kan kebanyakannya yang jualannya babi yang peternak gitu ya. Kalau di Chichibu ini ada yang satu namanya ya babi ini ya, babi hewan liar gitu ya. Kan kalau bahasa Jepangnya babi yang biasa yang warna pink itu kan buta ya. Tapi kalau yang babinya yang gunung itu bahasa Jepangnya inoshishi. Nah itu
Kata orang Jepang enak katanya. Nggak tahu ya, gue aja nggak berani nyobain. Haram. Nah di Jepang itu tantangannya berat banget nih kalau ke tempat-tempat yang ya tempat wisata kayak gitu ya. Banyak banget tantangannya. Hidup di Jepang itu cari makanan yang halal-halal itu susah. Nah, terus bulan 9 ini ada pemandangan nanti di gunung itu bukan hijau-hijau yang di depan itu nanti berubah. Kalau masuk musim gugur itu jadi berubah warna kuning. Nah, kuning itu ya bukan kuning aja sih, ada yang merah gitu ya. Nah, terus ada namanya pohon momiji. Pohon momiji itu terkenal itu di Jepang. Biasanya banyak dipakai buat foto ya, prawedding gitu ya, yang di bawah momiji. Si pohonnya tuh bagus bentuknya, si daunnya itu ya. Daunnya tuh mirip-mirip apa ya, bentuknya tuh kayak apa ya, bintang gitulah, seperti macam apa ya, pokoknya bagus lah. Nanti saya liatin ya di foto ya, nanti fotonya ambil di internet sama saya. Wah, ada Doraemon tuh. Doraemon. Nah, orang Jepang suka banget Doraemon nih. Tuh jalanannya tuh gini terus ya. Ah, enak. Nah, terus tadi ya udah iklim, makanan. Oh, iklim belum. Tadi kan pemandangan sama makanan ya. Ya kalau iklim nih udah mulai si suhu udara itu turun. Wah, bulan September menuju bulan musim dingin itu paling enak cuaca. Kalau kalian pernah ke Bandung, nah di Lembang gitu ya, nah itu cuacanya kayak gitu. Nah sekarang saya ini anggap seperti di Lembang aja. Lembang juga sama kan, gunung-gunung kayak gini ya. Ada Gunung Tangkuban Perahu, aduh kangen nih. Ya itu berasal dari Bandung ya. Bandung ibu kota periangan dulu. Sekarang mah tetap Jakarta ibu kotanya. Cuma lagu doang. Wah ini, wah motornya bagus-bagus Terus di Chichibu ini juga banyak juga ya apa bunga-bunga ya, apa tempat rekreasi melihat bunga gitu ya. Ada namanya tuh tempatnya Ohana Batake gitu ya. Ohana Batake itu semacam tempat ini ya, apa, jadi satu pertanian tempat bunga gitu ya, bunga semua itu. Biasanya nanti bulan apa ya, bulan 10 sama bulan habis musim dingin itu April gitu ya, musim semi. Nah bermekaran gitu si bunga-bunganya tuh. Wah segar banget. Nanti kalian juga coba ya kalau datang ke Jepang, main ke Chichibu ya. Di sini juga nggak harus motor doang, ada tempat hiking juga buat yang suka hiking, naik ke gunung gitu ya. Terus ada tempat foto-foto ya yang bagus-bagus ya. Di sini tuh enak pemandangannya. Dan terutama bagi kalian yang suka motoran nih, jalanan ini saya rekomendasikan, ini enak banget ini. Nggak ada bolong lagi. Jepang tuh enak lah, aman lah, kalau nggak akan ketemu bolong-bolong gitu. Jadi insya Allah nggak akan rawan gitu ya, nggak akan takut sama jalanan bolong gitu, nggak akan celaka karena jalanan bolong gitu.
Nah terus di Jepang itu kan karena jalanannya bagus ya, nggak usah ganti shock breaker gitu. Apa ya, bawaan dari pabrik juga udah enak gini, nggak sakit gitu ya, nggak pegel gitu si pinggang tuh. Apa jalanannya bagus kayak gini, makanya nggak aneh gitu ya kalau motor atau mobil yang second di Jepang itu awet-awet gitu shock breakernya tuh. Jarang yang diganti, dimodif-modif kayak gitu orang Jepang itu. Paling yang suka ngemodif itu biasanya anak muda ya, anak muda yang punya uang lebih. Biasanya orang-orang Jepang yang standar hidupnya itu nggak kepikiran itu buat ngemodif mobil. Beli kayak gini, udah gitu aja gitu mobilnya tuh. Ataupun motor juga nggak dimodif-modif ya, gitu aja. Cuman pinternya orang Jepang itu apa ya, setelah udah kepake misalkan mobil 5 tahun atau 10 tahun itu, sebelum si mobil atau motornya harganya turun banget, mereka langsung ganti sama yang baru. Biasanya kayak gitu orang Jepang itu, jadi nambahnya juga nggak terlalu besar gitu. Ada yang 2 tahun sekali mobilnya baru gitu, Jepang ada. Kalau yang bener-bener duitnya banyak gitu, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ganti. Jadi nggak usah turun dari dealer, nggak usah apa ya, nggak usah ikut sakeng gitu. Sakeng itu kan pemeriksaan yang 3 tahun sekali dan untuk mobil baru, dan 2 tahun sekali untuk mobil lama gitu. Jadi kalau beli dari dealer baru, nah 3 tahun pemakaian nggak usah sakeng, ganti yang baru. Mantap, bener. Kita mah nggak kepikiran ya, ganti mobil 3 tahun sekali itu enak banget. Uangnya nggak nyampe. Apalagi motor, kalau belum rusak, belum turun mesin, nggak usah ganti motor mah. Karena orang Jepang itu ya banyak ya, apa ya, yang hidupnya tuh sibuk gitu ya, boro-boro mikirin ganti apa, boro-boro mikirin mobil ya. Paling juga kalau orang Jepang itu kepikirannya cuma nyuci mobil doang kebanyakan. Kalau masalah mesin gitu ya, pengen dimodif atau segala macam, orang Jepang tuh kebanyakan nggak suka sama seperti itu gitu ya. Paling modif kebanyakan ya, biasanya itu ganti pelek, terus diceperin dikit, udah. Orang Jepang tuh kayak gitu. Kalau motor paling ganti knalpot sama ganti shock breaker gitu doang, biar lebih enak gitu ya menyetirnya, dan ada power gitu kan kalau ganti knalpot. Selebihnya dicet-cet kayak gitu jarang Jepang. Nah terus nih di Jepang itu kenapa ya, saya juga kurang tahu ya, kenapa di Jepang itu kena plat nomor buat motor depannya nggak ada gitu ya, cuman belakang doang gitu ya. Mungkin apa ya, merusak pemandangan dari depan gitu. Karena motor itu kalau dari depan ada plat nomornya, gimana gitu ya, kelihatannya tuh kurang wah gitu ya. Kalau mobil itu kan udah ada kayak apa ya, kayak tempatnya gitu ya, dibikinin tempatnya gitu ya, di bawah gitu ya, di bawah spakbor mobil gitu kan ya. Ya mending gitu, kelihatannya enak gitu ya. Tapi kalau motor itu ya nggak enak kalau menurut saya gitu ya, lihat plat nomor dari depan itu ya. Mungkin orang Jepang mikirnya kayak gitu ya, nggak ada ganti-ganti apa, nggak dibuatin di depannya itu harus ada plat nomor gitu buat motor.
Nah cuman untuk motor itu ya atau mobil di Jepang, kalau malam bagian plat nomornya itu harus ada lampu, harus terang gitu ya. Kalau enggak bisa ditilang gitu. Karena apa ya, kalau gelap itu ya bisa jadi masalah juga. Itu peraturan dari Pak Polisinya. Jadi mobil itu atau motor sering dicek aja gitu ya, kalau yang suka keluar malam. Lihat plat nomor depan mobil ya, plat nomor depan mobil atau belakangnya lampunya nyala nggak gitu, yang menerangi plat nomor. Terus motor juga kalau mau ganti spakbor gitu ya, kalau yang motor racing gitu ya, hati-hati kalau nggak ada lampu buat menerangi si plat nomor, bisa ditilang juga itu pakai spakbor racing gitu ya. Emang sih kalau yang suka pakai motor sport ya nggak enak gitu ya, kalau plat nomornya di bawah gitu ya, spakbornya panjang gitu ya. Pengennya kan dibentuk kayak motor MotoGP gitu lah. Nggak ada plat nomor sebetulnya ya. Tapi apa daya gitu ya, plat nomor itu kalau jalanan kayak gini harus dipakai. Nah ini terowongan panjang banget ini. Nah ya, di Jepang itu terowongan itu tetap lampunya itu pasti nyala bagus gitu ya penerangannya. Karena apa ya, biar yang celakanya sedikit gitu ya, biar nggak ada kecelakaan gitu ya. Di Jepang itu bener-bener ya, tuh di sebelah kanannya juga dikasih apa ya, pembatas gitu ya, biar apa ya, biar sadar gitu ya kalau nanti tabrakan atau gimana gitu, biar nggak tabrakan gitu. Ini ya bisa dibilang ya, jalanan Jepang itu apa, disiplinnya keras terus lebay gitu ya, berlebihan kalau buat menurut saya ya. Tapi itu jelas untuk apa ya, agar kita nggak celaka gitu. Ini sengaja mereka itu bikin kayak gini, pemerintah Jepang itu. Dan di Jepang itu menurut apa ya, data gitu ya, yang saya tahu ya, bisa kalian cek di internet juga, bahwa Jepang itu paling sedikit negara yang kecelakaan gitu. Tingkat kecelakaannya tuh sedikit di Jepang itu gitu. Wah udah mulai gelap teman-teman semuanya, hijau-hijaunya mulai hilang nih. Ya ada sih hijaunya, cuman gelap gitu, nggak kelihatan ya. Bagaimana teman-teman? Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like ya, dan dukung saya untuk untuk subscribe, karena dukungan dari kalian itu penting buat hidup saya ya. Buat kelangsungan hidup ini apa, channel Motoran Nihong ini ya. Maaf kalau ada salah kata gitu ya. Semoga obrolan saya menghibur kalian, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Jadi kesimpulannya, di jalanan Saitama Chichibu ini banyak rider. Bagi kalian yang nanti ke Jepang stres gitu ya, pusing, nah main ke sini ya. Insya Allah stres ya, beban pekerjaan atau apapun, kalau kalian melihat yang hijau-hijau gini dan menghirup oksigen yang banyak, otak kembali lancar. Dan kita tuh penting banget ya untuk apa ya,
harus bisa meminimalisir masalah-masalah hidup kita ya, karena hidup kita ini sangat berarti ya. Jangan biarkan kita banyak masalah gitu ya. Kita ini hidup harus bahagia, bahagia untuk diri sendiri dan keluarga kalian ya. Oke teman-teman, karena udah mulai gelap nih pemandangannya, jadi saya mau sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa.